A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah sedulurku semuanya. Tolong dengarkan video ini. Ini sesuatu yang pernah saya bahas di channel YouTube Kang PDAH sekitar 1 tahun yang lalu dan sangat penting. Dan baru beberapa hari kemarin saya membahas juga di TikTok sampai penontonnya mencapai 3 juta lebih dan banyak yang terbantu. Efeknya pun sangat dirasakan oleh orang banyak. Intinya apa? Saya ingin mengulas tentang bahayanya melakukan kebiasaan PMO gitu. Apa itu PMO? Entah melakukan onani atau istilahnya menonton video pornografi dan yang lain sebagainya. Ini memang sangat fatal dan berbahaya efeknya. Rusaknya pikiran, rusaknya peribadahan, ya, timbulnya kecemasan, keresahan, was-was. Badan pun jadi tidak enak. Bukan hanya batin yang rusak, tapi fisik pun jadi rusak. Jadi malas segalanya, malas beribadah, pikiran pun kotor dan yang lain sebagainya. Banyaklah intinya. Karena memang sudah pernah saya bahas juga yang namanya melakukan PMO, entah menonton video pornografi, entah melakukan onani, ini efeknya lebih berbahaya dari narkoba. Orang yang sudah candu melakukan onani dan menonton video pornografi, sudah candu, ingat ya, sudah candu, ini efeknya lebih berbahaya dari narkoba. Ilmuwan barat yang mengkaji tentang kejiwaan, bahkan para ulama pun sepakat, memang efeknya lebih berbahaya, sangat merusak gitu. Tapi banyak juga orang yang mengatakan, kok saya setelah melakukan tidak menyesalkan. Oh, istilahnya mungkin ini baru mulai, mungkin itu. Mungkin masih tertutup hatinya, mungkin masih dikendalikan dirinya oleh jin yang suka terhadap dirimu. Banyak juga orang umum yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, yang mempraktekkan apa yang saya berikan, langsung bergetarnya hati, ada dorongan, ada getaran juga, ya, ada ketakutan, ada efek-efek yang memang semestinya dirasakan. Terus ada juga yang bertanya, efeknya kok serasa bergetar, dada bergetar, badan berdebar gitu. Ada dorongan di hati, ada kesedihan, ada sesak di dada. Itu sebetulnya ruh kita yang berontak, ingin segera menyudahi apa yang selama ini dilakukan. Karena pada hakikatnya ruh itu suci, ruh itu sudah berjanji ketika di alam ruh sebelumnya ditiupkan ke alam kandung, sudah berjanji di alam ruh terlebih dahulu. Kelak di dunia akan taat dan beribadah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika manusia melakukan kesalahan, siapapun manusia yang melakukan kesalahan, pasti jauh di lubuk hatinya akan ada rasa penyesalan. Dan dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu ruh kita, ya, spontan berontak atas apa yang selama ini kita lakukan, ingin segera untuk menyudahinya, seperti itu. Umumnya orang yang sudah melakukan perbuatan yang sudah saya sebutkan tadi pasti menyesal gitu. Tapi kalau ada yang mengatakan saya kok tidak menyesal gitu, nah ini harus dipertanyakan. Karena ini, dengar ya, karena salah satu tanda cinta Allah kepada seorang hamba, ya, ada rasanya penyesalan, ada rasanya ketakutan, ada rasanya ingin berubah menjadi lebih baik. Itu ciri hamba yang masih diberikan rahmat oleh Allah, ya, masih diperdulikan oleh Allah. Bukan berarti Allah istilahnya mengabaikan, tidak juga. Tapi orang tersebut yang sudah tertutup hatinya, apakah bisa berubah? Tentu bisa, tapi harus ada dorongan dari diri masing-masing untuk memperjuangkan, untuk mengobati, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sangat buruk sekali efeknya gitu. Apakah sudah menikah akan hilangkan? Ketika masih remaja yang belum menikah contohnya, menganggap remeh, ya kan ini dosa kecil kamu.
perbuatan yang besar itu diawali dengan perbuatan yang kecil. Bak bola salju yang terus bergulir, makin lama makin membesar. Karena banyak selama ini juga orang yang sudah berumah tangga konsul ke saya minta pembinaan. Istrinya mau menceraikan, bahkan ada yang istrinya nelpon sambil nangis-nangis, minta istilahnya bagaimana ini suami saya kok melakukan seperti ini terus. Ada juga yang suaminya secara langsung lewat telepon pengen sembuh karena kenapa tidak ada kepuasan ketika melakukan dengan istri, malah lebih puas melakukan oleh dirinya sendiri. Paham maksud saya ke arah mana gitu? Tidak harus saya terangkan secara detail gitu. Jadi intinya yang belum menikah, bahkan yang sudah menikah, ya, ketika masih ada rasa ingin merubah, mau berjuang, tekad niatnya kuat, pasti bisa sembuh. Dan ini khusus untuk yang belum menikah. Ingat, jangan menganggap remeh ya kebiasaan yang dianggap hal biasa itu. Karena ini penyakit murni, penyakit batin. Setan itu pintar, ya, step by step, yang pada akhirnya kau akan terjerumus ke dalam perangkapnya. Bahkan bisa jadi si jin itu, si setan itu jatuh cinta terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Ya, orangnya biasanya penuh kegelisahan, penuh keresahan, kecemasan, was-was, sering bermimpi bersetubuh dengan lawan jenis, sering bermimpi bersetubuh dengan lawan jenis. Bahkan hayalannya pun hal-hal semacam itu. Dan ada kasus ya yang sharing ke saya, yang konsul, walaupun melihat wanita menggunakan jilbab, ya, walaupun menggunakan jilbab, tetap pikirannya kotor. Kenapa? Pikirannya sudah rusak. Ini mengganggu, mental pun kena, kejiwaan pun kena. Apalagi sudah masuk ke ranah candu. Ini berbahaya. Saya di TikTok memberikan, bahkan di YouTube pun beberapa bulan yang lalu, adalah kurang lebihnya 1 tahun yang lalu, saya memberikan salah satu tata cara dari sekian banyak tata cara yang saya berikan untuk merasakan sendiri apa efek yang dirasakan ketika saya memberikan tata cara ini. Yang mau silakan berwudu dulu untuk yang pertama. Silakan jeda videonya, wudu dulu. Nah, kalau sudah selesai wudu, ikuti. Coba ya. Harus konsentrasi, yakin, minta pada Allah untuk disembuhkan. Ada enggak rasa efek yang dirasakan? Entah panas, entah ada getaran, entah mual, entah kepala pusing, entah tiba-tiba melihat bayangan dan yang lain sebagainya. Coba rasakan sendiri. Nah, yang sudah wudu, silakan berdiri tegak. Berdiri tegak seperti biasa, ya. Tangan dirapatkan biasa. Ambil napas normal biasa dulu, terus arahkan pandangan ke atas, ya. Arahkan ke atas, ambil napas sambil bilang hu, ya, paham ya, sudah saya terangkan juga ada di TikTok. Ambil napas sambil bilang hu, ya, terus buang perlahan juga, Allah, perlahan aja. Ambil napas sambil bilang di hati hu, buang perlahan, Allah. Coba lakukan 3 kali. Yang sudah wudu, lakukan. Mudah. Tulis di kolom komentar atau konsul secara langsung lewat DM Instagram di @kamperi212 bisa. Atau mau langsung di kolom komentar pun bisa. Apa yang dirasakan? Coba sharing. Apa yang dirasakan? Karena banyak orang yang merasakan hal-hal yang disebut aneh juga bisa. Disebut tiba-tiba efeknya juga bisa. Karena ini salah satu tata cara yang instan bisa dirasakan efeknya. Coba apa yang dirasakan? Ya, kalau sekiranya mau mengamalkan, silahkan amalkan. Mandi sebelum sholat subuh. Yang penting sudah lewat jam 12, entah jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, terserah. Ya, sholat sunat 2 rakaat. Ya, bagusnya, ini saran dari saya. Yang penting sehari minimal 1 kali lah. Mandi sebelum subuh atau sebelum tidur pun bisa. Yang suka melek, contoh yang sudah terlanjur melek. Yang penting sudah lewat jam 12, mandi. Beres mandi, sholat sunat 2 rakaat. Sebelum tidur, ya, beres sholat, terus langsung istilahnya sebelum tidur, lakukan tata cara yang saya berikan selama 7 hari. Ya, rasakan efeknya.
Insya Allah, izin Allah, karena memang banyak yang merasakan, pasti sembuh izin Allah. Ya, asal sungguh-sungguh. Lakukan, nggak lama, 7 hari. Daripada kita istilahnya menyesal di kemudian hari, mending kita lakukan sejak dini, apalagi yang belum menikah, lakukan dari sekarang gitu. Ya, tidak ada yang sia-sia selagi kita mau berusaha. Dan ada yang bertanya lagi, apakah Allah masih mengampuni? Karena memang saya setiap hari melakukan hal yang akan sebutkan. Waktu di TikTok itu ada yang komen seperti itu. Sebesar apapun dosamu, sebanyak pasir di lautan, jika dihitung per butir pasir itu adalah dosa, maka ketika kau istilah melakukan taubatan nasuha, memohon ampun dan tidak melakukan perbuatan yang sama, pasti Allah ampuni. Allah itu Maha Pengampun. Ya, minta. Kitanya aja yang tidak minta. Allah itu Maha Pengampun. Kitanya aja yang nggak mau memohon ampun. Ya, dianggap tabu kadang-kala sama anak sekarang. Agama itu dianggap tabu, dianggap lebay, jangan berlebihan dalam beragama. Bukan seperti itu, tapi kamu yang berlebihan dalam urusan dunia, hingga masalah akhirat kamu lupakan. Padahal yang namanya kehidupan itu singkat. Ya, mati tidak melihat remaja ataupun tua, tidak melihat sakit ataupun sehat. Kematian adalah misteri. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama untuk saling mengingatkan, saling mengarahkan, saling mendoakan dalam hal kebaikan. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya menggali ilmu agama, daripada kau istilahnya membuang-buang waktu, membuang-buang energi, membuang-buang materi yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak pasti dan tidak jelas. Mending kau pergunakan untuk menggali ilmu agama. Tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya. Malah akan timbulnya keberkahan dalam kehidupan. Sehatnya pikiran, sehatnya hati, selaras dengan pikiran, antara hati sinkron. Ketenangan timbul, keberkahan timbul, nikmatnya menjalankan hidup. Itu yang dicari. Alam ruh, alam kandung, alam dunia. Saya sering mengatakan seperti itu karena memang ini nyata dan mutlak bakal terjadi. Alam kubur menanti. Ya, nanti istilahnya akan dihadapkan dengan siksa kubur, apa nikmat kubur. Belum lagi nanti pembangkitan. Ya. Dan masih banyak lagi. Jadi dimulai dari sekarang. Yang belum menikah, perbaiki dari sekarang. Sama-sama. Gitu. Yang menonton siapapun. Dan yang sudah menikah, ini wajib untuk segera diobati, daripada makin menjadi-jadi dan merusak kehidupan. Mungkin hanya itu. Semoga ada kebaikan dari apa yang saya sampaikan. Jika ada kehilapan dalam penyampaian, mohon maaf, karena saya pun manusia biasa yang pasti ada hilang. Seperti itu ya. Saya tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Di-share sekiranya bermanfaat, videonya di-share ya.